Laskar Sonata Syedatina, jurusan Tadris Biologi YIN Syekh Nurjati Cirebon, Biologi F semester 4. Di sini saya akan melakukan praktikum sederhana di rumah aja yang berjudul fermentasi bakteri berupa produk pupuk organik cair atau yang biasa disebut dengan VOC. Nah, sebelumnya teman-teman harus tahu dulu ya VOC itu apa. VOC adalah pupuk organik yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang dihasilkan dari hasil fermentasi berupa produk cair. Nah, salah satu produk VOC ini atau pupuk organik ini yaitu mol. Organisme lokal merupakan hasil proses fermentasi substrat atau bahan yang mengandung karbohidrat, protein, mineral, dan vitamin. Nah, teman-teman, sebelumnya kita harus mengetahui apa kegunaan dari mol itu. Mol memiliki kegunaan yang pertama yaitu sebagai aktivator kompos, yang kedua sebagai pupuk organik cair, yang ketiga menjadi pestisida organik. Dan dalam pembuatan mol ini kita memerlukan 3 bahan utama. Yang pertama sumber karbohidrat, sumber glukosa, dan sumber mikroorganisme. Apa saja sih sumber dari mol ini? Sumber dari mol ini bisa dibuat melalui nabati dan hewani. Keong mas, terasi, kepala ikan. Kedua yaitu dari nabati bisa kita ambil dari nasi basi, singkong, tape, dan selanjutnya yaitu saya akan memperkenalkan apa saja bahan-bahan yang akan saya buat dalam proses pembuatan mol ini. Yang pertama kulit pisang, ini yang kedua nasi basi, yang ketiga terasi, yang keempat air bekas cucian beras, yang kelima air molase atau saya buat sendiri dengan cara mencairkan gula merah. Biasanya cairan molase itu bisa kita dapatkan di tempat pertanian yang berupa sari-sari ampas tebu. Yang ketiga kita sediakan botol plastik. Di sini saya menggunakan 3 botol plastik. Terus corong, jangan lupa glove atau latex, sendok juga perlu. Nah, teman-teman, di sini saya proses yang pertama akan saya lakukan yaitu menghancurkan kulit pisang atau mencacahnya. Jika teman-teman memiliki blender, kita blender saja. Semakin halus kulit pisang, maka semakin cepat proses pengomposannya. Mencacah kulit pisang ini kita masukkan ke dalam 3 botol yang sudah disediakan. Di sini saya membuat 3 variabel. Yang pertama sumber mikroorganismenya dari terasi, yang kedua dari nasi basi yang sudah saya siapkan. Nah, teman-teman, nasi basinya yang sudah berjamur ya. Yang botol ketiga saya gunakan untuk kulit pisang. Yang pertama kita masukkan kulit pisang ke dalam botol. Di sini saya menggunakan 1 kg kulit pisang dan saya akan bagi 3. Teman-teman, dalam proses pembuatan pupuk organik cair ini kita tidak perlu memerlukan biaya yang cukup mahal, dimana kita bisa menggunakan limbah-limbah dari limbah rumah tangga kita. Nah, teman-teman, jika teman-teman tidak punya molase, mari menggunakan gula merah dicairkan atau gula pasir dicairkan. Itu bisa menjadi sumber glukosa yang bisa membantu dalam proses pembuatan mol. Selain sumber karbohidrat yang saya gunakan ini kulit pisang, bisa juga menggunakan bonggol pisang atau sampah-sampah bekas rumah tangga seperti sayuran-sayuran. Apapun itu bisa kita jadi pupuk organik.
Jadi teman-teman tidak perlu memerlukan biaya yang cukup mahal. Kita bisa mengambilnya dari limbah-limbah rumah tangga kita. Kulit pisang ini ketiga botol ini. Nah, yang pertama saya akan isi dengan variabel pertama yaitu terasi. Di sini saya menggunakan 3 buah terasi. Masukin 3 bubuk. Nah, variabel yang kedua yaitu saya akan isi botol kedua ini dengan nasi basi yang sudah saya siapkan, dan variabel yang ketiga ini hanya ada kulit pisangnya saja. Setelah semua saya masukkan dengan sumber mikroorganisme yang berbeda untuk membandingkan mana mol yang paling baik, yaitu kita proses selanjutnya akan mulai memasukkan air cucian beras ini dan air gula. Yang pertama saya akan memberikan air cucian beras ke dalam botol yang pertama, yaitu yang berisi terasi. Pada botol yang kedua, pemberian air cucian beras pada kulit pisang dan nasi basi. Nah, pada botol ketiga ini saya tidak memberikan sumber mikroorganisme, hanya memberikan kulit pisang, air cucian beras, dan gula saja. Kita masukkan air gula sebagai sumber glukosa untuk bakteri-bakteri mikroorganisme yang akan kita buat dalam pupuk organik ini. Sudah saya berikan perlakuan yang sama, yaitu pemberian air beras dan air gula. Yang botol pertama saya beri nasi, yang botol kedua saya beri nasi bekas, dan yang botol ketiga tidak saya beri apapun. Nah, teman-teman, sengaja saya tidak memenuhi atau memberi jarak pada setiap botolnya, dimana dalam proses fermentasi ini fermentasi aerob akan mengeluarkan gas, sehingga jika terlalu penuh akan menekan si botol dan akan meledak. Sehingga kita tutup setiap botol ini agar tidak meledak. Kita tutup secara rapat, dan setiap harinya jika sudah mulai tumbuh gas, kita mulai buka sedikit saja setiap harinya ya teman-teman, supaya tidak meledak. Nah, seperti itu